Selamat pagi Bu Vivi serta teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Reski, Ripka, Aprodit, dan Febri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan. Next. Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. PBB P2. Merupakan salah satu jenis pajak baru yang bisa dipungut oleh daerah adalah pajak bangunan bumi dan perdesaan serta perkotaan. Adanya PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan atau perolehan manfaat terhadap suatu tanah atau bumi dan bangunan. Next, dasar hukum. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Next. Nilai jual kena pajak PPB P2. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 UU PBB, NJKP ditentukan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. Untuk PBB P3 itu sendiri, yang masuk pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dan dari NJOP. Lain jika pajak sektor lainnya NJKP ditetapkan sebesar 40% apabila NJOP mencapai 1 miliar atau lebih. Bila objek pajak lainnya memiliki NJOP kurang dari 1 miliar, maka NJKP yang ditetapkan sebesar 20%. Next. Asas pajak bumi dan bangunan terdiri dari 1, memberi kemudahan dan kesederhanaan. 2, adanya kepastian hukum. 3, mudah dimengerti dan adil. Dan yang terakhir, 4, memberi pajak berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai oleh, dimanfaatkan oleh pribadi atau badan. Contohnya seperti bumi, permukaan bumi, tanah, dan perairan. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang kedua, bangunan, konstruksi teknik yang dibangun tetap di tanah atau perairan. Contohnya rumah, tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasmen, pagar mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol. Next. Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib pajak. Next. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai objek pengganti. Berikut adalah contoh surat NJOP. Next. Contoh objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, dan panti asuhan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
Yang kelima, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Reski. Selanjutnya, subjek pajak. Dan subjek pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ketentuan mengenai subjek PBB yang dipungut oleh pemerintah pusat mengacu pada UU nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan atau UU PBB. Sesuai pasal 4 ayat 1 UU PBB, subjek PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. Sementara itu, untuk subjek PBB pada lingkup daerah atau PBB P2 mengacu pada pasal 78 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau UU PDRD terkait dengan cara menetapkan subjek yang merupakan wajib pajak. Tentuannya tidak jauh berbeda dengan UU PBB pada lingkungan pusat. Selanjutnya, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Yang pertama, mempunyai suatu hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan atau menguasai bangunan. Yang keempat, memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, dan surat ketetapan pajak atau SKP. Pertama itu, dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Yang kedua, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selama-lamanya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang ketiga, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. Yang keempat, jumlah pajak terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf A adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak, yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. Baiklah, di sini ada contoh wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP. Sini ada inisial A yang tidak menyampaikan SPOP-nya. Contohnya di sini ada wajib pajak dengan luas dan nilai jual. Luas objek pajak menurut SPOP-nya, pokok pajaknya sebesar 2 juta. Sanksi administrasinya sendiri yaitu 25%. Jadi 25% dikali pokok pajaknya sebesar 2 juta dapat 500.000. Dengan dapatnya itu jadi ditambah 2 juta ditambah 500.000. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP-nya itu adalah 2.500.000. Selanjutnya akan dibacakan saudara kita Aprodi. Detail PBB P2 DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mengesahkan peraturan baru, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Dalam peraturan baru tersebut, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi
akan mulai melakukan kebijakan digitalisasi yang dilakukan dalam surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau ESPPT PBB P2. Bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam mengakses dokumen pajak daerah di masa yang akan datang, dan hal ini juga sekaligus menjadi langkah awal yang strategis dalam digitalisasi pajak daerah di tahun 2021. Next. Perhitungan PBB P2. Tarif dasar pengenaan pajak atau NJOP bumi plus NJOP bangunan dan NJOP TKP, yaitu kesimpulannya termasuk jenis pajak daerah. Memiliki sifat lokal, objek pajak tidak berpindah atau immobile, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajaknya. Pengalihan PBB P2 ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Objeknya itu sendiri sesuai dengan nama untuk tiap sektornya. Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Misalnya rumah, hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, dan sawah. Merujuk pada pasal 80 ayat 1 UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB adalah sebesar 0,3%. Namun tarif ini bervariasi, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Next. Sedangkan untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP merupakan batas nilai yang tidak dikenakan pajak PBB P2 ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Next. Berikut ini adalah referensi yang kami dapatkan. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf jika ada salah kata.